Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Podsaka, podcast Satu Aksa. Nah, karena ini adalah episode pertama Podsaka, maka dari itu perkenalkan saya Zora Artamevia sebagai host. Dan pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber nih yang akan memberikan banyak informasi untuk belajar bersama. Jadi di sini ada Briliana Prabawa dari kelas 10-10. Tepuk tangan dong. Lalu ada Mbak Inayatul Faiza dari kelas 11-6. Wah, gimana nih Brili sama Mbak Inayah kabarnya hari ini? Hari ini baik banget. Grogi nggak Mbak? Ini pengalaman pertama atau udah pernah? Alhamdulillah baik. Untuk pengalaman pertama mungkin enggak, soalnya kan aku juga ikut. Oh, udah pernah ya. Kalau Brili gimana Brili? Udah? Aku deg-degan banget ya. Karena itu kan ini kita barusan pertama kali, biar gak grogi. Jadi dari tim Podsaka nih udah nyiapin kita minuman spesial nih. Wah. Apaan tuh? Enggak boleh enggak, ini gratis enggak? Iya. Jadi ini ada minuman dari Snack Yosis. Ini es lumut dari apa ya? Produk dari OSIS sendiri. Jadi emang anak OSIS ini bikin minuman ini sendiri gitu untuk jadikan dana usaha. Ya, dana usaha. Boleh diminum Mbak Inayah? Beneran boleh enggak nih? Beneran Mbak, gratis ini khusus buat Brili sama Mbak Inayah ya. Yang lain bayar ya? Iya dong. Oke. Terus dulu. Boleh. Ya. Semoga enggak ikutan. Gimana Bril Mbak Inayah? Enak gak? Enak banget. Jadi ini tuh bisa dipesen lewat WhatsApp. Itu nanti ada nomor adminnya nih. Kalau enggak dipesen di Instagramnya Snack Yosis sendiri gitu. Kira-kira harganya berapaan sih? Kalau sebotol gini 6.000 Mbak. Nah ini kan baru ada 2 varian aja. Soalnya ini kita buru-buru. Aslinya ada banyak, ada 7 varian nih, ada melon, anggur, strawberry, matcha, bubblegum, mocha, sama coklat, banyak banget kan, makanya coba dong di order. Sama nanti teman-temannya diajak dong buat beli. Kawan jangan lupa beli. Iya. Nah ini kita lanjut ya Mbak. Kegiatannya Mbak Inayah sama Brili ini tadi di sekolah ngapain aja nih dari pagi? Mungkin bisa Brili dulu. Dari pagi tadi satu kelas itu buat menyelesaikan lagi isinya sih sebenarnya beres-beres, karena hari Rabunya itu bakal ada penilaian, jadi ya hari ini harus benar-benar selesai. Kalau Mbak Inayah hari ini kegiatannya apa Mbak? Untuk hari ini tuh kita kan kelas 11 tuh ada peminatan ya, jadi peminatan tuh nggak di stop, yang stop cuma pelajaran wajib dan yang nggak stop kan peminatan. Jadi kita selama 6 jam awal itu peminatan terus, dan baru 2 jam sampai akhir nanti itu ke proyek. Berarti sehari itu tetap ada jam perminatan, cuman dibagi aja gitu Mbak? Ya, kalau kelas 10 kan ya dari pagi sampai sore proyek terus. Tuh. Tapi kalau yang kelas 11 itu kita pertama kan peminatan dulu, karena peminatannya kalau kamu pengen kuliah kan mesti ada peminatan gitu, minatnya gimana. Oleh karena itu peminatan di awal dulu. Kalau Brili ini tadi madinya ada temanya nggak sih? Ditentuin dari sekolah gitu? Kalau temanya tuh ditentuin dari sekolah. Jadi temanya itu kan keberagaman Indonesia. Nah, di setiap kelas itu tuh nanti kayak dipecah per kelompok gitu. Ada yang buat puisi, ada yang buat cerpen, ada yang buat komik juga. Nah, di setiap kelompok itu nanti jadi satu gitu. Jadi kayak dibuat mading, ditaruh di pojok kreasi. Jadi hasilnya yang akan dinilaikan pojok kreasi. Berarti pojok kreasi itu tadi ada mading. Nah, madingnya itu dari hasil 6 kelompok itu tadi. Ya itu mungkin kalau madingnya itu ditaruh di sebelah-sebelah di kelas-kelas gitu ya. Itu kayak enggak sih Mbak, itu kayak satu kelas gitu kan ditaruh di pojok kelas. Iya, berarti mungkin kayak misalnya ada yang lain gitu masuk, oh ini biar tahu yang pojok baca gitu ya.
Iya, kayak Wah, gitu. keren. Kalau kelas 11 temanya apa Mbak proyeknya kali ini? Untuk kali ini temanya teknologi. Kita disuruh untuk mencari sebuah masalah yang terjadi di Indonesia. Dan kita tuh kalau udah nyari misalnya kemiskinan atau resesi dunia atau apa itu nanti kita harus mencari tahu solusi dari ini tuh apa aja, penyebabnya dan akibatnya itu seperti apa, dan kita tuh harus nyari solusinya itu dan dibuat AR, augmented reality kayak gitu. Susah Mbak? Jujur susah. Ini tuh berarti proyek kedua ya Mbak? Kalau kelas 11 udah pernah ya kelas 10 ya? Kelas 10 itu ada 3 proyek dan ini 2 proyek yang kelima. Karena pas kelas 10 itu kan 3 proyeknya kan karena pandemi ya, jadi nggak ada kayak apa puncaknya itu nggak ada. Tapi karena Tapi kemarin proyeknya tetap jalan. tetap jalan meskipun pandemi, kamu di rumah tetap melakukan proyek terus. Lebih susah ya Mbak gitu kalau pandemi kan berarti ya. Hampir 24 jam online buat gini gitu. Kalau kelas 10 kan baru 2 kali nih ya. Iya, ini yang kedua. Kan? Iya. Kalau yang lalu itu temanya apa sih? Namanya tentang bullying. Oh, berarti itu gitu tuh kalau tiap proyek itu temanya beda-beda gitu. Iya. Oh, ganti gitu ya. Nah, tema yang kemarin itu kan bullying nih. Ini pas banget nih sama materi kita di podcast kali ini. Jadi materinya adalah anti perundungan di era kurikulum merdeka gitu. Dan pasti kan Brili udah tahu nih sedikit-sedikit mengenai bullying ya, karena kemarin udah sempat ada proyek itu kan. Nah, kalau menurut Brili nih, sudut pandangnya Brili soal anti perundungan ini gimana sih? Bullying itu gimana gitu loh? Definisi ya, secara garis besarnya aja ya. Bullying itu menurut aku tuh kekerasan, suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan mereka itu melakukannya nggak cuma sekali, 2 kali, tapi secara berulang-ulang ya. Sering. Iya, bener banget. Jadi kayak bikin down mentalnya orang. Kalau Mbak Inaya gimana Mbak? Mungkin punya sudut pandang lain soal bullying ini tadi? Untuk bullying ini kan setiap orang punya pandangan sendiri ya. Iya. Kalau bagiku tuh bullying tuh kan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, entah itu dari kemauan dari dirinya sendiri atau dari beberapa faktor. Soalnya kan kadang tuh ada orang yang nggak berminat membuli, tapi dalam sudut pandang orang lain tuh dirinya tuh membuli. Jadi kayak nggak sadar gitu ya Mbak? Kadang tuh kan sekarang tuh ada yang gini, kamu cuma bilang kayak bercanda gitu ya ke teman. Nah, dari sudut pandang orang lain bisa kelihatan wah dia bully nih gitu. Kadang untuk sudut pandang tentang definisi membuli itu ada beberapa gitu. Nah, ini tadi kan Mbak Inaya sama Brili udah memberi sudut pandang mengenai bullying nih. Pasti kan orang kalau punya sudut pandang itu istilahnya pernah mengalami atau bahkan mungkin bisa saja cuma melihat ya. Nah, kalau dari pengalaman itu gimana? Mungkin Mbak Inaya sama Brili punya pengalaman soal bullying atau bahkan melihat secara langsung gitu, ada gak? Coba dulu nih. Oke. Aku emang nggak pernah ngerasain dibully itu kayak gimana ya. Cuman ya kan aku suka nonton drama nih, drakor lah, Gretchen lah, apa aja. Ya di cerita itu biasanya juga sering ada bullying. Terus kalau di lingkungan aku pribadi, mungkin dalam keluarga, ya pasti ya kalau kakak adik gitu pasti ada lah ya. Ya biasanya karena mungkin yang satu pintar di akademik ya, mungkin kan jadi kayak iri, mungkin ada yang iri jadi kayak. Padahal sebenarnya kan anak punya passion sendiri. Ya. Itu juga biasanya sering terjadi, cuman bisa diceritain. Gak apa-apa. Apa ya, kalau di rumah itu jarang sih, soalnya gimana ya, dari awal orang tua tuh didik emang nggak boleh membuli. Karena itu pasti akan menyebabkan salah satu orang tuh kayak merasa dia nggak berharga karena sering dibully kan Mbak. Jadi kayak minder, terus jadi kayak Kurang percaya diri gitu. iya, jadi kayak apa-apa kalau mau ngelakuin sesuatu nanti dia kayak mikir di komen nggak ya gitu kan. Gimana ya nanti gitu. Apalagi kalau di lingkungan keluarga kan wah bahaya banget ya. Jadi hubungannya jadi renggang kan.
cuman kalau di lingkungan aku gak ada sih. Tapi kalau waktu SD boleh lah ya cerita. Iya boleh banget. Kalau waktu SD tuh dulu itu kayak karena guru tuh pengen ngerekap data gitu kan. Jadi masing-masing anak itu disuruh membawa kartu keluarga fotokopian. Akhirnya dibawa kan itu kartu keluarga, akhirnya dikumpulkan sama si ketua kelas. Nah, karena ketua kelasnya ini juga punya jiwa-jiwa receh gitu ya, suka banget kalau ya menurut dia lucu ya, lah lucu bareng-bareng gitu. Tapi kebetulan ya anak di kelasku tuh enjoy aja, cuman ya ada yang beberapa yang mungkin sensitif, cuman aku nggak terlalu tahu ya. Jadi waktu itu dia ngejek nama orang tuanya, jadi si anak itu dipanggil pakai nama orang tuanya, terus ya setiap mau manggil si anak pakai nama orang tua gitu, mau ke kantin misalkan namanya anaknya siapa itu dipanggil kayak gitu kan. Ya mungkin kalau beberapa anak ya kan sudut pandang orang kan beda ya. Ya mereka itu kayak nganggep kayak wah bully nih gitu. Tapi kalau bagi orang yang jiwanya sama receh kayak mungkin kayak gini, iya bercanda dulu mungkin bilang ini ih baperan ya. Tapi kalau aku pribadi ngambil ya itu emang bercanda, cuman dan setelah keterlaluan banget gitu. Nah ini si anaknya yang tadi dipanggil itu apakah dia melakukan hal yang serupa juga ke temannya yang lain atau emang dia cuman kayak karena yang nggak dibully, yang dipercandain nggak cuma dia kan banyak yang dipercandain karena emang kalau masyarakat Jawa itu kan namanya kan ya lucu-lucu ya, medok enak gitu. Jadi ya nggak cuma 1-2 orang yang juga dipercandain kayak gitu, jadi banyak banget gitu. Ya mereka juga kayak biasa sih, tapi ada kok yang satu yang sensi, yang nggak usah lucu-lucu dong gitu kan. Akhirnya karena emang sensi, karena dia emang sensi, akhirnya dibilangin lah guru. Akhirnya guruku ngasih penyuluhan, udahlah dia ada untungnya loh kamu kayak gitu. Ya akhirnya damai. Tapi ya namanya anak-anak sosial 6-7 mungkin aku kelas 3 ya kalau salah. 8 tahun. Iya 8 tahunan. Iya pasti habis dibilangin ya diulangin lagi. soalnya kan kadang kan kalau soal itu kan biasanya pada seringnya berpikir wah ini mah cuma bercandaan aja gitu ya, makanya kan sering diulang gitu. Tapi kalau udah sampai rumahnya temennya mesti kayak ada Jokomo ya nggak berani dong. Jelas. Kalau Mbak Inaya gimana, mungkin ada pengalaman Mbak? Boleh cerita? Untuk tentang pembulian itu ya kan, kalau pembulian tuh nggak, kalau dari bully kan dari satu teman ke teman lain ya, dari sisinya kayak horizontal gitu. Benar. Tapi itu ada juga yang dari sisi vertikalnya, kayak dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Tapi kan kalau bawah ke atas jarang ya nanti. Nah contohnya tuh misal nih, dulu saat SMP ya gitu, ada guruku tuh guru bahasa Arab. Dia tuh wah masya Allah galak banget. Ketika kamu hari Sabtu dapat tugas bahasa Arab, kamu ngerjain halaman 1 sampai halaman 30, 1 minggu harus selesai. Kalau nggak selesai, yaudah kamu nggak usah ikut pelajaran. Itu ada pernah temanku kan, dia nggak masuk pas dikasih tahu peraturan nggak boleh minum ataupun makan. Kalau di sini kan minum nggak apa-apa, nggak boleh makan, tapi kalau di sana tuh pas pelajaran bahasa Arab nggak boleh minum. Kalau nggak boleh makan juga nggak boleh minum. Harus benar-benar memperhatikan guru tersebut. Temanku tuh dia tuh nggak masuk karena ada acara, jadi dia nggak tahu kalau ada peraturan seperti itu. Lah terus gini, dia ditanyain ini tuh apa bahasa Arabnya, dia nggak tahu, dia diem aja. Itu kayak orangnya gugup gitu loh. Kan gurunya perawakannya tuh kalau pas ngajar tuh serem, dia tuh bener serem. Dia tuh kayak gimana sih, kayak habis itu karena gurunya sebel udah yang lainnya gitu. Lah dia tuh karena otomatis kan minum ya, nah kadang kan orang gugup itu otomatis minum. Dia minum, gurunya lihat minumnya tadi diambil, belum sempat selesai minum diambil. Kalau dibuat kan pas itu aku kelasnya di lantai 2 ya, tuh botol diambil dibuang lewat jendela. Itu
berarti posisi rame juga kan ya Mbak, orang waktu pelajaran kan? Waktu pelajaran tuh dibuang langsung dari lantai 2 sampai yang di lantai yang bawahnya tuh lantai 1 pada bingung apaan tuh yang jatuh gitu. Habis itu kan si anak itu kan kayak ya Allah gitu banget gitu kak. Langsung orangnya tuh friendly banget, orangnya friendly, loyal, suka guyon juga gitu. Tapi ketika saya digituin sama guru tersebut, langsung seminggu nggak masuk, terus langsung out, karena Berarti kalau tadi Mbak Inaya bilang orangnya friendly seperti itu, berarti kan dia melakukan itu secara tidak sengaja ya Mbak? Apalagi karena tadi dia nggak tahu soal peraturan itu tadi kan. Nah, padahal terus itu tadi kan dilakukan di umum nih, banyak orang kan. itu kan kalau pelajaran tersebut tuh kita tuh bener-bener diem, bahkan kelas samping-samping tuh nggak ada yang berani ngomong kalau tahu pelajaran itu tadi. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau dari mungkin guru-guru lain nih, mungkin nggak sih kalau ngelihat itu tindakannya si guru ini tadi? Kadang tuh gini loh, di sekolahku dulu tuh kayak kalau gurunya itu udah senior, jadi kayak mau ngasih tahu enggak, kurang berani gitu loh. Jadi tuh kadang kalau mau bilangin si guru tersebut, takutnya tuh malah guru tersebut lapor ke atasannya lagi, suruh kalau itu kan bilangnya untuk menjaga attitude dan etika muridnya gitu. Jadi secara nggak langsung senior tuh dihormati ya di sana ya. Berarti itu tindakan seperti itu dibiarin aja Mbak, nggak ada tindak lanjut? Dibiarin, soalnya kan di MTSku tuh kayak gini loh, kamu bisa, kamu diunggulkan, kamu nggak bisa yaudah. Wah. Berarti itu tadi akhirnya si temannya Mbak Inaya itu tadi Langsung keluar. Ya keluar sekolah, kayak nggak mau sekolah lagi. Udah keluar, jadinya dia trauma homeschooling. Bahkan ibunya tuh cerita gini, kamu homeschooling aja nggak apa-apa ya gitu, nggak mau, sambil nangis nggak mau ketemu orang lagi, nggak suka, kamu tuh nggak mau punya guru, sampai trauma kayak gitu. Akhirnya dibujuk-bujuk, itu pas homeschooling malah yang jadi gurunya itu malah kayak saudaranya sendiri gitu loh, kan lebih kayak lebih akrab gitu ya. Berarti itu pengaruhnya ke dalam diri tuh besar banget ya Mbak, sampai tadi korbannya jadi trauma gitu. Terus tadi kan Mbak Inaya ini kan ceritanya kalau kamu bisa, berarti kayak caranya diunggulkan seperti itu kan. Kalau dulu tuh saya malah punya pengalaman gini Mbak, ini waktu SD ya. Jadi dulu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu saya punya peringkat itu 1 atau 2 pasti. Kalau nggak 1 atau nggak 2, naik turun itu terus, nggak pernah sampai 3 atau di bawahnya itu nggak pernah. Nah itu tuh pernah waktu kelas 6 mau try out, itu tuh saya sempat dibully Mbak, gara-gara dikasih kunci jawaban sama gurunya. Tapi kan kayak ya nggak mungkin banget kan, masa iya dari awal kelas 1 sampai kelas 6 saya dikasih kunci jawaban, kan nggak mungkin gitu ya. Soalnya kan kalau dulu kan belum zamannya HP ya, jadi nggak tahu ada tanya wih kasih kunci jawaban ya gitu. Cuman kan kok kayak aneh banget gitu loh, ini si anak ini bisa bukan karena nggak paham sama materi, tapi malah dibully kan. Kayak entah, mungkin itu berarti kan landasannya mungkin bisa aja dari iri gitu kan ya. Nah terus nih Mbak, tadi kan Mbak Inaya sama Brili udah nyebutin contoh pengalaman juga ya. Nah kalau di sekitarnya sekarang nih Mbak, di lingkungan sekitar masih ada nggak sih bullying yang terjadi? Mungkin Brili ada nggak Bril? Masih. Jangankan di sekolah ya, di rumah kadang juga masih sering, kakak adik ya sering banget itu pasti. Terus kalau di sekolah juga masih, ya masih. Jadi ya karena ini kita kan baru ya, masa orientasi di SMP ke SMA, jadi dia masih membuli pakai nama orang tua itu juga masih. Ya. Ya aku sampai kadang heran, masa gini gede-gede gitu loh, ngapain gitu loh. Kalau misalnya bercanda kan masih banyak tuh jokes yang lebih lucu ya kan, nggak usah pakai nama orang tua lagi. Cuman ya yang namanya anak ya kan, pengennya apa sih, kan lucu ya. Terus kalau di lingkungan biasa, kalau misalkan aku ngeband
belajar bahasa itu juga masih sih sering. Ya paling gara-gara itu kali ya, nilai. Mungkin yang nilainya tinggi kalau misalkan les di bahasa gitu, kalau misalkan mereka yang nilainya lebih unggul, mungkin ya masih circle lah ya. Oh, Gak kelompok jelas, ya. gak jelas juga di sekolah juga masih banyak sih yang kayak gitu. Maksudnya yang unggul sama yang unggul, yang kurang ya sama yang kurang. Yang nggak mau ya, maksudnya nggak suka ngerjain tugas. Ya kadang masih kumpul gitu jadi satu. Jadi kan kayak malah terbagi-bagi ya nggak sih. Jadi kayak mau nimbrung sana takutnya kayak gimana gitu kan, Mbak. Mungkin kayak misalnya si A bisa, si B bisa, tapi si C sama D nggak bisa. Terus A sama B tuh, mending sama B aja daripada sama C nyusahin gitu. Iya, beban nggak mau gitu kan. Biasanya kan orang mikir kalau nyari kelompok kan gitu, Mbak. Kalau misalkan apalagi tugas tuh pasti yang pintar-pintar aja lah, pasti kan mau kan kalau diajain kerjain di sini gas lah gitu kan. Kalau sama yang susah-susah kan bentar ada cara ini terus apa selesai gitu kan tugasnya. Itu juga masih ada yang kayak gitu di kelas. Jadi kayak menurut aku lebih mengelompokkan diri sih. Itu kan ya mungkin dari faktor-faktor tertentu Iya, ya. faktor-faktor Kalau Mbak Inaya ada nggak Mbak di lingkungan sekitar pembulian itu tadi? Kalau dari Brili kan mungkin sama ya. Kalau masih di sini circle. tuh masih ada jelas. Entah itu dari siswa ke siswa, dari satu organisasi ke organisasi lain, atau dari guru ke guru juga masih ada. Bahkan nggak di lingkungan sekolah aja, tapi di lingkungan masyarakat mesti ada. Entah itu mungkin kalau kita sebagai pelajar kan, wah dia ngejek nama orang tua gini, wah dia apa gini, mungkin wah ada yang tuh masa jegal gitu gimana tuh kayak mengejek gitu atau gimana. Tapi kalau di lingkungan masyarakat itu kayak misalnya ada yang dikucilkan karena faktor ekonomi, entah itu kayak pembedaan kasta, misalnya ini semuanya tuh pekerja kantoran tapi ada yang nggak kerja kantor gitu, mungkin dikecilkan atau gimana, itu masih ada. Bisa diminum dulu Mbak itu minumnya sambil biar nggak haus kan, ngomong terus dari tadi. Bisa diminum Bril. Ayo jangan aku tuh bareng. Iya. Itu harus kocok dulu Mbak Inaya. Ini lucu tau. Nih, gembung. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan kita udah belajar soal definisi, terus pengalaman sama yang terjadi di sekitar. Terus bullying ini kan banyak nih jenisnya. Kalau dari Brili sendiri tahu nggak sih jenis-jenis bullying itu ada apa aja? Bullying tuh banyak sih jenisnya. Cuman iya banyak banget. Cuman beberapa aja sih yang aku tahu. Kayak misalnya fisik itu yang biasa kita temui, entah mau di real life kehidupan nyata maupun di drama yang kita tonton. Itu ada banget. Terus verbal dari perkataan kan, sama cyberbullying. Kalau cyberbullying itu gimana, Bril? Cyberbullying itu berarti dari media sosial. Jadi misalkan kita ngepost foto kan, terus orang lain lihat, mereka nge-hate, komen, atau mungkin ngajak yang lain buat ikut nyebar hoax gitu ya. Itu juga cyberbullying. Kalau Mbak Inaya pernah nggak nih Mbak merasakan yang disebutkan Bril ini tadi, contohnya cyberbullying? Untuk cyberbullying ya, kalau aku sendiri sih nggak pernah. Soalnya kan aku tahu untuk kayak main gadget tentang media sosial, lebih kayak ke forum Twitter, forumnya Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu aku mungkin taunya kisaran kelas 6 kalau enggak kelas 7. Tapi di bawah itu tuh aku biasanya mungkin ke warnet atau nonton YouTube, mungkin biasa kan YouTube biasanya. Bener. Aku juga dulu dapat gadget kelas 6 Mbak. Katanya gini, kalau nilainya bagus, nem. Kalau nemnya bagus saya dapat handphonenya. Jadi kan mati-matian ya belajar. Terus saya ini kan pernah baca-baca nih ya, katanya kalau cyberbullying ini tadi itu penyebarannya lebih cepat
karena lewat media sosial ini tadi kan. Nah, kalau menurut Brili nih Bril, gimana sih caranya biar kita tuh enggak terkena dampak dari cyberbullying ini tadi? Padahal kan soalnya kalau remaja kita kan udah pasti kan kita menggunakan media sosial. Nah, caranya menghindari hal tersebut tuh gimana? Kalau aku ya, tersebut aku nggak ngepost apa-apa sih. Nggak ngeposting foto maksudnya. Terusan, kadang aku juga masih mikir gitu, komennya nanti di komen gimana ya, kadang tuh masih kebayang-bayang gitu loh. Karena kan biasanya kan kalau di Instagram ada brandnya gitu kan, terus biasanya kalau orang nggak suka mereka bisa komen apa aja gitu loh. Kalau misalkan komentarnya gak dimatikan, nah aku jadi kayak kalau ngeposting foto jadi kayak wah jelek gak ya, terus kayak mikirin kalau orang lain tuh ngeliatnya kayak gimana gitu, jadi kayak Insecure. iya. itu kayak gak cuma gue deh. Ya aku juga sih. Kalau Mbak Inaya gimana nih Mbak? Untuk cyberbullying ya, kalau menurutku sih tergantung dia yang ngerasain ya. Soalnya kan aku kan dulu pas kelas 8 atau kelas 9 kan udah mulai pandemi nih. Karena aku orangnya K-popers ya, jadi kan tahu apa, dikasih tahu sama teman-temanku yang sama-sama fandomku kayak gini, kamu mau nggak ikut di game ini? Game apaan sih? Roleplay apaan sih? RP itu kayak kamu tuh visual apa, pakai visual idol yang kamu sukai, nanti kamu mainin perannya dia. Oh, gimana tuh caranya? Lah temanku itu dikasih tahu semuanya caranya. Oke, aku ikut. Ada tuh temanku yang baru awal juga dikasih tahu, terus bilang gini, kok susah ya? Lah yang lainnya tuh bilang, kamu aja yang nggak bisa, gitu aja kok susah sih, aneh, harusnya tuh bisa. Lagian juga kamu kalau pandemi gini mau ngapain, lebih baik kayak gini aja bagus. Padahal kayak gitu juga nggak terlalu bagus ya, kita kan cuma menghibur diri gitu doang kan. Dia tuh yang dikasih tahu kan nggak bisa, dia nyoba-nyoba aja. Nah, di dalam RP itu ada kayak sebuah peraturan yang mungkin ada tanda TG, nggak boleh TG gitu loh. Iya tahu. Nggak boleh TG, kamu nggak boleh apa, ketika di real life kamu apa cewek, kamu nggak boleh TG, JDM, nggak boleh pakai apa visual yang cowok. Nah, temanku nggak tahu ada peraturan itu, dia pakai visual yang cowok. Terus bilang, loh kamu ternyata cewek toh. Habis itu pada membuli dia tuh, mana sih kan udah dibilangin, nggak mau dekat-dekat sama TG apaan sih TG gitu. Jadi kan dia tuh padahal nggak berminat itu, soalnya nggak tahu. Ketika dia nggak tahu, gue udah matiin tuh, udah dikeluarin semua, udah matiin, tapi tetap diserang. Iya apaan sih TG padahal dia tuh nggak tahu gitu. Jadi agak trauma sampai nggak berani bukan handphone. Jadi tanyain kan, karena itu kan online ya sekolahnya, kok nggak berani buka handphone sama gurunya. Jadi dia tuh kena kayak ya biasanya kena mental gitu loh. Kena mental karena teman-teman yang di RP itu. Terus itu karena dia agak bingung, takut kalau misalnya salah gunain lagi gitu, akhirnya kayak diterapiin biar santai aja gitu. Aku juga dulu pernah main RP. ini mantan anak RP. Alumni. Pernah. Tapi pernah ada hal serupa kayak kalau dibully enggak sih, cuma aku shock banget pas masuk grup kan Mbak. Wah sangat langsung bahasa ya impresif. Tuh mungkin sensor saja. Disensor ya dulu. Disensor saja dulu. Dampak-dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh si korban Kalau dari temanku yang kemarin tuh karena serangannya terlalu ya, terlalu ya. Kan anak itu kan ada yang di IG gitu dan lain sebagainya. Dia tuh kayak mentalnya terguncang. Soalnya kan pas itu kan aku umur 14, tak tanyain dia umur berapa, masih umur 11 udah main kayak gitu. Oke, dia tuh kayak mentalnya tuh ya wah gimana tuh, kayak nggak berani, terguncang, bahkan sampai apa
nggak mau makan, nggak mau ngerjain tugas, nggak mau main handphone gitu, bener-bener trauma sama handphone ini tadi. Tapi kan sebenarnya kalau kelas 11 emang udah boleh Mbak main gituan. Kelas 11 itu berarti masih kelas berapa loh? Untuk umur 11 tahun ya. iya, umur 11. Mungkin kelas 5 kan? aku Iya, juga kok. karena aku kelas 8 tuh ya, kelas 8 SMP. Aku tanyain di WhatsApp ketika dia di bully gitu kan, aku tanya, "Kamu gimana? Enggak apa? Aku umurku baru 11 tahun, Mbak." gitu. Loh, kamu kok baru 11 tahun udah dapat handphone? Gimana gitu. Dia bilang, "Ya ini soalnya kan udah pandemi jadi nggak apa-apa." gitu. Dia tuh bilang, "Ini gimana ya Mbak, aku tuh takut." Ini bahkan sampai ada yang telepon segala gitu. Ya akhirnya ketakutan banget buat Kayak di teror ya. Berarti tadi yang jadi TG-TG itu tadi si anak kelas 11 ini tadi. Anak umur 11 ini dia nggak tadi. tahu Oh, dia. pantes. Jadi Kayak dia gimana ya? Mungkin karena masih kecil juga jadi belum bisa memilah-milah gitu kali ya, Mbak ya. Semuanya dianggap baik ya. gitu loh, nggak apa-apa. Soalnya kan dia tuh suka sama visual cowok itu. Jadi dia pakai, dia nggak tahu kalau nggak boleh. Jadi dikira Terus biasa dia kayak gitu. gitu kan nggak tahu ya. Terus kadang kan ada nih bagi pelaku bullying ini tadi tuh yang melakukan bullying terhadap orang lain tuh karena ada latar belakang dari pelakunya itu tadi. Nah, kalau Brili menyikapinya gimana tuh Bril? Kadang kan ada nih, ada anak mungkin broken home atau gimana. Nah dia melampiaskannya dengan cara membuli orang lain gitu. Nah kalau Brili pendapatnya gimana soal? Ya aku, kalau misalkan aku yang semua itu menimpa aku ya, aku sebenarnya balik sih mengevaluasi diri. Coba dicari di mana letaknya gitu. Sebenarnya kan namanya anak kan kita dapat yang namanya bakat ya, bakatnya masing-masing gitu. Kita bisa melampiaskan itu semua, nggak harus dengan cara yang negatif. Banyak banget cara positif yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan kita suka lukis, yaudahlah, coba kita mengembangkan mengembangkan hobi yang kita punya gitu. Jangan apa-apa tuh menjorok ke hal negatif. Karena pasti merugikan kan. Coba aja kalau misalkan kita broken home nih, terus kita tuh jadi kayak nggak punya teman atau mungkin kita jarang keluar rumah, ya gimana ya, kita tuh bisa mengambil waktu-waktu itu untuk hal yang lebih baik. Kan kalau kita melukis nih, apalagi era sekarang ya, sama HP kan semuanya udah mendunia ya pastinya. Ya bisa lah ya diambil di situ. Maksudnya kita bisa mengembangkan karya kita lewat media sosial. Jadi lebih kayak mengisi waktu luang ini tadi dengan kegiatan yang lebih positif daripada membuli seperti itu ya kan, merugikan diri sendiri, orang lain juga. Orang punya masalah ya, kayaknya aja ribut. Ya aku juga pernah sih ngalamin gitu, kalau punya masalah apa lainnya pasti orang lain yang kita temui kayak melampiaskan gitu ya. Kebawa emosi. Jadi yang nggak salah malah kita salahkan gitu. Saya tuh pernah dengar nih Mbak Naya nih, kalau di SMA 1 Meranggen ini tuh sempat ada agen perubahan, bener nggak tuh Mbak? Bener. Nah itu gimana tuh Mbak? Boleh ceritain sedikit nggak mengenai agen perubahan itu? Untuk agen perubahan ya, dulu pas aku kelas 10 itu ada suatu kegiatan tuh, kita tuh dikasih survei, dikasih pertanyaan, siapa teman, karena kemarin itu pandemi jadi kita tuh lewat WhatsApp, siapa temenmu yang paling kamu sering ajak ngobrol, siapa yang temenmu paling membantu kamu gitu, siapa temenmu yang baru-baru ini kamu temui gitu. Disuruh tulis namanya dalam satu kelas atau beda kelas juga nggak apa-apa kok gitu. Guru BK aku bilang gitu. Oke, kita tuh bilang satu kelas, karena dulu aku ketua kelas kan aku sering nanyain ke anggotaku ya, ini gimana, udah dijawab belum, tugasnya gimana gitu. Jadi tuh pas udah direkap kan aku yang dapat. Jadi setiap kelas tuh setiap kelas itu nanti ada survei kayak di kelasku juga.
nanti siapa yang dapat kayak kalau bahasa kasarnya tuh ya kayak anak paling populer gitu loh, sekelas iya. gitulah bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, kita tuh kan ada kelas-kelas ada 30 dikumpulin jadi satu kan di aula, dikasih sosialisasi tentang apa perundungan, bullying itu seperti apa, ciri-ciri pembuli seperti apa, ciri-ciri korban bully seperti apa, terus apa gimana kita mengenali mereka, dari sudut pandang mana saja kita bisa melihat itu benar-benar pembuli atau benar-benar korban bullynya. Tuh, seperti itu. Berarti waktu itu Mbak Inayah terpilih nih menjadi perwakilan kelas seperti Iya. itu. Nah, itu kan berarti kan dipilihnya tadi melalui voting ya Mbak? Voting sama survei per kelas itu. Nah, semisal nih ya, kemungkinan terburuknya nih terjadi, si yang terpilih ini tadi itu ternyata adalah pelaku bullying sebelumnya, atau bahkan mungkin saat itu juga dia masih sering melakukan bullying gitu loh. Nah, terus itu gimana tuh Mbak? Ataukah mungkin dia bisa digantikan oleh orang lain, atau dia tetap ikut ke agen perubahan itu? Gimana tuh Mbak? Untuk agen perubahan tuh kita apa dari guru-guru tuh nggak kayak mengucilkan atau ngeliat ini pembuli nih jadi nggak usah gitu, wah ini korban bully nih kalau nanti nggak bisa gitu, nggak, kita atau pemilihannya tuh secara adil, kamu entah kamu pembuli, kamu apa korban bully atau siapapun itu, kita juga nggak tahu, dari dulu nggak tahu, pokoknya udah direkap udah jadi satu, mau kamu pembuli ataupun korban bully nanti dikasih arahan sebagai gimana kalau gini, satu persatu tuh apa kayak dikasih arahan lebih cara menjadi teman yang baik seperti apa. Terus dari apa kan karena pandemi sekitaran 2 tahunan ya, kita kan jadi apa dikasih tahu ini loh, kamu pernah ngerasain ini ndak, kayak kamu pernah ngelakuin ini ndak, kayak membuli gitu. Tapi kan kita nggak langsung bilang membuli ya, bilangnya tuh gini, kamu pernah ngelakuin ini ke temen enggak, bilang apa nama orang tua misalnya, atau kamu pernah enggak dipanggil apa nama orang tuamu gitu, kamu dipanggilnya pakai nama orang tua entah ayah entah ibu gitu. Nah jadi itu apa disurvei, habis disurvei itu dikasih di pertanyaan gitu, nanti kan udah apa pasti gurunya tahu sendiri, jadi tanpa apa dia bilang pembuli atau enggaknya udah diketahui gitu. Terus tadi kan berarti kan penyuluhan itu diadakan buat siswa ya Mbak? Padahal tadi Mbak Inayah juga sempat memberi contoh nih tadi di awal kan, kalau pembulian itu ternyata nggak cuma dilakukan dari siswa ke siswa. Tadi juga Mbak Inayah sudah menyatakan kan kalau ada guru yang tadi membuli siswa ya Mbak ya. Nah, jadi penyuluhan itu tuh sebenarnya sifatnya kalau menurut Mbak Inayah sama Brili nih ya, harusnya tuh diberikan kepada siswa aja atau ke semua pihak, contohnya guru kah atau bahkan orang tua, itu gimana tuh kalau menurut Mbak Inayah sama Brili? Atau hanya untuk siswa aja? Kalau menurut aku ya, itu sebenarnya universal sih, semuanya harus dapat, karena kita kan hidup bermasyarakat ya pastinya bakal ada yang namanya naik turun, ada yang naik kehidupannya mungkin ada yang turun juga kehidupannya ya. Kita kan sebagai masyarakat, karena kita itu tergolong makhluk sosial, ya gak usah lah yang membuli. Jadi menurut aku perlu diadakannya penyuluhan. Kalau Mbak Inayah gimana nih Mbak? Kan aku juga udah pernah nyontohin tadi ya tentang apa bullying di masyarakat juga ya. Di itu tuh kita tuh nggak hanya pada masyarakat yang tingkat rendah maupun di lingkungan sekolah, tapi bahkan di lingkungan ya orang-orang penting gitu ya. Orang-orang penting itu juga kadang ada juga pembulian gitu, entah itu dari suatu kepala lembaga ke bawahannya atau kebalikannya, karena kepala lembaganya gimana gitu juga ada. Pastinya perlu penyuluhan tentang apa anti pembulian itu lagi, entah itu dari apa siswa ke siswa atau dari guru ke siswa atau dari bahkan lebih bagus lagi kalau pemerintah juga membantu penyuluhan atau sosialisasi tentang anti apa. Kalau sebenarnya kalau dari orang tua pun menurut saya juga harusnya juga dapat ya, karena kan gimana ya, kalau misal nih anaknya mereka yang dapat pembulian ini tadi
maksudnya kan mereka tuh bisa mengantisipasi atau Iya. mungkin bisa memberikan saran kalau misal anaknya tuh jadi korban bullying gitu loh. Iya nggak sih Mbak? Ya? Benar, Harusnya benar. berarti kan itu penyuluhan nggak cuma untuk siswa aja kan? Enggak untuk korban juga, enggak Iya. untuk pembuliannya sendiri juga enggak. Soalnya kan kadang juga kan kayak faktornya yang dibilang Billy kan broken home gitu ya. Iya. Oh, yang broken home. Terus harusnya tuh orang tua tuh juga paham kasih tentang penyuluhan tentang apa anti pembulian itu, agar dia tahu, oh ini gara-gara masalah kita, anak kita seperti ini Iya. gitu. Masalah kita kayak gini, harusnya kita tuh jangan sampai melibatkan anak kita. Iya, benar gitu. banget. Berarti itu tadi ya Mbak, penyuluhan tuh harus untuk universal Iya. gitu ya. Terus nih Brili kan pernah nih ada proyek bahas soal itu tadi ya, anti perundungan itu tadi ya. Iya. Menurut Brili buat mempelajari itu semua susah nggak sih? Sebenarnya enggak sih, karena emang ya namanya pembulian itu kan ya biasa lah kita sering temui gitu. Jadi sebenarnya susahnya itu ketika Susah untuk melakukan kah? melakukan apa pembulian. Ya enggak, maksudnya kan gimana ya, mungkin biar kita nggak jadi pelakunya ini tadi loh. Iya susah, apalagi kalau misalkan kita pribadi juga apa ya pernah mengalami. Biasanya kan kalau orang mengalami, misalkan aku kena bully, pasti kan aku mikirnya kok mereka enak banget ya gak kena bully, jadi kita malah yang membuli mereka gitu. Jadi kayak bertingkat gitu loh. Kalau misalkan jadi gini loh, kita dibully, tapi waktu kita nggak ketemu sama si pembuli ini, kita malah menjadi Pembuli. aku. Iya bener banget. Itu kan biasanya emang terjadi ya. Iya. Nggak sekali dua kali sih kalau aku temui di masyarakat, cuman ya sekarang udah enggak lah, udah aman damai. Terus kalau proyeknya yang anti perundungan itu kemarin tuh ada hasilnya nggak sih, atau selesai proyek tuh langsung udah selesai gitu aja, atau ada hasil akhirnya gitu loh, ada nggak sih? Ada dong, pertemuan aja ada perpisahan. Wih. Masa kalau awal ya ada akhir. Kalau kemarin hasil akhirnya itu kemarin kan sama HUTS SMA ya Mbak? HUT sekolah. Iya, jadi kayak digabung gitu jadi satu. Terus waktu itu kelompokku itu pakai temanya Candyland. Jadi di situ kita punya apa namanya Stand. ya, tempat pameran itu. Jadi kita kreasiin dengan beberapa poster. Hah. Terus ada topik juga yang dibullying sama. Jadi nanti waktu kemarin waktu di stand kelasku tuh yang datang nanti ada permen. Oh, Gitu. souvenir. Iya, souvenir. Menarik banget ya. Itu seru banget sih sebenarnya. Apalagi kan juga beberapa ada yang apa namanya? Kok sih? Bukan. Apa namanya? Enggak, satu ya. Drama musikal itu. Bukan. Apa sih? Oh, fashion show. Oh iya. Ada. Itu keren banget sih. Ada yang buat jadi koran. Itu yang lucu-lucu gemes. Berarti itu hasil akhirnya tuh berupa kayak karya-karya siswa ini tadi ya, ditampilkan di stand seperti itu. Keren banget sih. Kalau di kelas 11 ada nggak Mbak hasil akhirnya itu seperti apa? Kalau kemarin tuh tentang kearifan lokal. Kadang tuh pas aku mikir tuh gini, bro, kelas 10 itu harusnya atau apa yang pembulian itu anti bullying itu harusnya di semester 2. Kalau tahunku itu semester 2. Nah, pas aku mikir, loh ini kearifan lokal sama anti perundungan. Pas kita analisis ya, tuh ketika kamu ingin menegakkan suatu keadilan dan kamu juga harus bisa untuk merealisasikan tentang ini keberagaman kita. Kamu apa si A sama si B jelas beda, B sama C beda lagi. Maka A, B, C kan itu kadang A membuli C. Nah, untuk B agar tidak ada pembulian harusnya ngasih sosialisasi tentang keberagaman itu. Jadi pas aku analisis tentang HUT kemarin itu, temanya itu di balik keberagaman jangan sampai ada pembulian seperti itu. Berarti dulu waktu kelas 10 Mbak Inaya pernah ada tema itu juga Mbak, atau Jadi yang kelas 10 ya, yang tapi semester 2 seperti itu. Harusnya tuh kalau kemarin kan
pas semester 1 malah kewirausahaan. Tentang Oh. kayak itu fotografi, Iya. light make up atau tata boga kayak gitu. Jadi kan loh kok ini kok malah bully dulu, pembulian tentang anti bullying dulu kok sama kearifan lokal. Maka dari itu pas habis aku analisis hut sekolah kemarin, oh gini toh maksud dari guru, entah itu selain keberagaman tapi juga jangan sampai ada pembulian seperti itu. Nah nih Mbak Inaya sama Brili kan berarti udah pernah sama-sama dapat tema proyek anti perundungan nih. Nah proyeknya itu kan ada aksi nyatanya kan. Nah aksi nyatanya itu tuh bagaimana sih? Untuk aku ya, aksi nyata itu kalau dalam konteks pembelajarannya itu kita tuh diharuskan agar menjadi orang yang tidak memilih teman tapi tetap memfilter. Jadi intinya memilih tapi dipilah. Tetap. Iya, keren. Kalau Brili gimana Bril aksi nyatanya? Apakah sama pendapatnya atau Brili punya pendapat lain soal aksi nyata itu Kalau bagaimana? aksi nyatanya emang bener sih, kita harus bisa memilih tapi juga harus dipilah gitu. Untuk aksi nyata yang waktu kemarin ya, itu apa ya, Dilakukan ke stand gitu ya, dikasih promosi gitu. iya itu Jadi juga kayak termasuk lebih ke sih. kayak ajakan gitu nggak sih? Iya ajakan, terus apa ya, karena Mbak Kalau Inayah kan, karena Mbak Inayah itu juga kearifan lokal, jadi kita tuh kayak gimana ya, saling berkesinambungan gitu saling ya. berkesinambungan. Jadi kan karena yang satu keberagaman, ya gimana caranya kita tidak membuli. Ya kan biasanya apa sih kalau misalnya kita lihat orang-orang yang gelap kulitnya, biasanya kan sering banget kan ya ceng-ceng satu sama lain gitu, tunggu gitu kan. Terus sebenarnya udah gak usah kayak gitu lagi. Maksudnya apa ya, dia kan diciptakan berbeda dengan memiliki maksud tertentu gitu loh. Jadi ya udah gak usah saling kayak gitu lagi. Jadi intinya satu sih, selalu kayak jadi kita kan di Indonesia, Iya. bahasa kita satu. Heeh. Jadi intinya tuh satu tujuan. Jadi mau apapun ke latar belakang kita memiliki satu tujuan yang sama kayak gitu. Nah terus nih tadi proyek kan ada punya proyeknya ya Mbak Bril. Jadi itu kayak buat penampilan dari kreasi siswa itu kan. Nah yang proyek kemarin itu kan berarti Bril ini baru ngerasain kemarin itu ya, baru sekali. Nah kalau menurut Brili sama Mbak Inaya nih, puncak proyeknya kemarin itu ada plus minusnya enggak sih? Pasti ada dong. Ada Mungkin dong. Mbak Inaya bisa Mbak. Kalau dulu tuh pas aku kelas 10 tuh puncak proyeknya tuh sebelum proyek itu malah kayak mengasih tahu tentang pembelian itu gimana, apa caranya untuk mengatasi gimana. Karena kan dulu kan aku agen perubahan ya, itu tanggal 14 Desember itu ada puncak proyek tentang puncak dari agen perubahan untuk sosialisasi tentang anti perundungan seperti itu. Nah, pas saat kelas 10 yang semester 2 ketika ada seperti itu, kita tuh mau merealisasikannya tuh nggak bisa, soalnya gara-gara ada pandemi lagi, jadi belum dapat, malah baru sekarang pas kelas 11-nya. Untuk puncak proyek kemarin tuh ya ya Gimana, gitu Mbak? Gitu gimana Mbak? ya kalau plusnya sih benar-benar ngajak untuk siswa-siswinya itu lebih aktif gitu, lebih kreatif juga. Secara kita juga diarahkan untuk ini loh keberagamannya itu seperti ini, kearifan lokalnya tuh ini. Jadi tuh mau nggak mau kita tuh juga mengenal dari budaya-budaya lain. Oh ini tuh kayak gini tuh. Ada juga yang dari tema kelas 10 yang anti-bullying tuh ya. Yang anti-bullying tuh, oh ini tuh wah karyanya bagus, wah ini keren nih, stop bullying juga gitu. Tapi untuk kelemahannya ya mungkin kemarin itu ada agak
satu Sedikit masalah problem. ya. Kan itu aku jadi kayak bantuin panitia gitu ya. Di situ tuh ada agak kesalahannya tuh di saat kita tuh pada panitianya tuh gini, kemunduran waktu, durasi waktu yang udah ditetapkan itu mundur dari jadwal. Banyak yang mundur karena ada hujan. Iya. Kan itu pas gua kan ada hujan. Iya, Jelas deras tuh. banget. Bahkan sampai bener-bener digotongnya sana sini soalnya soundnya gotong ke sana soalnya hujan. Iya. Ya itu tuh kan kita juga mau menyesuaikan juga gimana ya, karena itu faktornya kan faktor alam. Dan itu kita tuh juga kurang ya kalau dibilang tuh kurang tatanan tambahan untuk penempatan. Misal kalau di sini hujan, kita harusnya langsung masuk ke aula gitu atau gimana. Berarti kurang perencanaan cadangan seperti itu ya, kurang Mbak. rencana Ya. bising gitu. Kalau menurut Brili gimana, Bril? Kalau mungkin plus minusnya iya. Mau Yang kemarin dong, kan Enggak, baru mau sekali. negatif sama yang positif. Oh, yang positif dulu deh. Positif sebenarnya seru banget. Ini kan kayak pertama kali banget ya aku ngerasain kurikulum merdeka. Iya. Jadi kayak wah seseru ini ya ternyata. Terus jadi kita tuh jadi kayak tahu gitu kan ya namanya kearifan lokal banyak kan Mbak. Jadi kemarin kita muter-muter stand Kelas 11 ya. Kemari gitu. Ya soalnya kelas 11 tuh bagi-bagi makanan kan, Iya, Mbak. ada. Gratis. Terus jadi kayak semakin maksudnya gini, kita kan biasanya kalau belajar itu kan paling ya di buku gitu. Iya. Sekarang jadi kayak semakin meluas, jadi kayak pembahasan itu tuh nggak sampai di situ aja, jadi masih banyak banget pembahasan yang dapat kita gali lagi sebenarnya. Untuk negatifnya Iya. ini tuh sebenarnya sedih banget sih, karena itu sampai aku sampai meriang loh. Karena waktu itu kelasku itu kan ada proyek itu kan hasil akhirnya waktu itu stand ya. Iya. Entah ada yang buat poster, ada yang buat topik gitu kan, Mbak, yang dari kanvas lukis itu, ada juga yang buat. Itu negatifnya tuh sebenarnya bukan dari proyeknya, cuma dari anak-anaknya sendiri. Sebenarnya aku tuh menilainya kayak gitu, karena yang namanya proyeknya dikasih batas waktu nih, sebulan kan. Iya. Jadi gak jadi, ya gimana caranya itu harus Sebulan ada itu jadi. hasilnya, Iya. iya. Apalagi teman-teman kelasku tuh kayak gimana ya, kurang aktif iya, bahkan setengah kelas coba yang kurang aktif itu kayak ngeri banget. Berarti ya lebih ke yang beberapa anak doang aja ya yang aktif. jadi beberapa anak yang buat, jadi aku juga bantu juga. Jadi kita tuh sering banget pulang malam, yang biasanya hari Minggu atau hari Sabtu kita biasa ya bikin sama teman-teman, itu jadi harus mundur, kita ngerjain ini kumpul dreamnya siapa, kerjain. Mau lanjutin itu ya. Iya, lanjutin. Terus sampai rumah itu juga belum selesai, jadi masih harus buat lukis-lukis lagi yang belum selesai. Terus mungkin itu buat properti drama juga kan Properti ada drama kan drama kayaknya kelas juga. 10 ya. Aduh, kayak enggak sih. Sebenarnya aku seru. Cuman kalau menurut pandanganku, kalau misalkan dikerjain bareng-bareng kan ya tambah seru kan ya. Nah, ini yang ngerjain cuma setengah kelas. Jadi Makanya aku itu ngerasa mungkin kayak jadi kayak itu waktu menyelesaikan sampai malam itu kan Iya. mungkin gara-gara faktor nggak ngerjain bareng-bareng itu tadi ya. Bahkan sama ibu bilang kayak gini, kamu tuh pulang malam-malam terus, kenapa lo sekolah harus kurikulum merdeka lo? Ya aku juga nggak bisa jawab sih, ya emang bener kurikulum merdeka. Cuman kalau anak-anaknya nggak mau saling kerja sama, ya namanya juga kerja rodi ya, nggak kurikulum merdeka ya. kurang kepedulian. Iya. Nah, Nah kayak gitu juga kadang teman-teman yang nggak kita bantuin masih bilang gini, ini kurang. Itu loh yang kayak stand sebelah dong, yang lebih bagus. Kayak komentar iya, doang. komentar doang, nggak ada Bantuannya aksinya gitu ya, bener-bener. minimal bantuin apa minimal bantuin ya. kalau enggak itu minimal nggak usah komen apa. Maksudnya gini, kalau emang mereka nggak mau membantu tenaganya, ya minimal Bantu bikin konsep atau gimana. ada bantu keluarin Ide-ide. idenya mereka gitu. Minimal pujian. Minimal ya, Mbak. Kritikan Mbak. Ya. Minimal pujian bukan kritikan. Itu sih negatifnya dari proyek. Ya semoga proyek kali ini nggak kayak gitu lagi ya. Tapi kemarin puncaknya tuh bener-bener excited banget Excited, aku keren soalnya banget sih. tuh bahkan
untuk kelas 12 tuh yang meskipun bukan kurikulum merdeka itu terbantu dengan banyaknya bantuan dari stand-stand universitas tuh. Ada bener banget. misalnya ada Muhammadiyah, ada yang Unika, ada yang Telkom, itu banyak yang datang di situ. Jadi kita tuh selain kita melakukan puncak proyek untuk melihat keragaman, kearifan lokal, entah itu anti perundungan, tapi kita tuh juga bisa ngelihat tuh, oh ini tuh kelebihan dari universitas ini. Kita selain kita cuma untuk melakukan puncak proyek, tapi kita juga bisa mencari-cari informasi. Loh, wah besok semisal aku kuliah di mana ya, nah ini tuh dari sini nih, wah ini bisa jadi solusi nih, kayak gitu. Nah, untuk harapan di yang akan datang ini gimana nih Mbak? Apakah kurang mewah kah? Atau gimana nih? Mbak Naya sama Brili punya ide nggak? Brili. Iya. Itu apa harapannya ke? Menurut aku tetap dipertahankan ya, karena ini sebenarnya seru. Cuman ya kalau bisa proyeknya sebulan itu jangan full proyek dong. Aku juga pengen belajar. Maksudnya gini, ya kayak Mbak Ira tadi, Kadang lo bosen. ada beberapa pelajaran, mesti kan nggak harus bisa Jawa aja gitu loh. Mungkin kan ya mungkin aku emang nggak bisa bahasa Jawa ya, jadi kayak nggak terlalu suka. Cuman kalau menurut aku ya ditambahin lah 2 atau 3 pelajaran, itu seenggaknya otak kita juga ngisi gitu loh. Soalnya kadang kalau kelamaan proyek juga lupa ya. Lupa materi sampai mana, ternyata ada tugas. Kalau yuk di tengah proyek kan kadang kita juga sering ngerjain tugas kan. Iya. Jadi kayak oh iya yang proyek ini belum selesai, terus tugas ini belum selesai. Ya itu sih tambahannya. Kalau Mbak Inaya harapannya gimana nih Mbak soal aksi nyata nih? Untuk aksi nyata kan ini kan nanti kalau kelas 11 kan tentang augmented reality ya, yang bakal ada puncak proyeknya itu bulan Mei. Itu juga disambungkan dengan Hari Bumi, Hari Kartini, juga Hari Pendidikan. Itu kalau proyek kelas 10 kan tentang keberagaman. Iya, keberagaman. Aku tuh harapannya tuh besok di saat puncak proyeknya itu tadi, kalau bisa dalam para ini buat guru-guru nih. Untuk guru-guru bisa lebih mengkondisikan anak muridnya, soalnya tuh kadang hanya dari 100% suatu murid hanya hampir 40 atau 50% saja yang mengerjakan. Sisanya tuh hanya makmum gitu. Makmumnya aja gitu. Numpang nama gitu. Kalau bisa ya membantu, bantu nyiapin gimana, kalau enggak bantu berpikir ini idenya gini, enaknya gini, kalau enggak nyari solusi, atau minimal ya kalau bisa tuh besok puncak proyek itu lebih dipersiapkan anak didiknya untuk bagian aksinya puncak proyeknya itu udah menurutku kalau bisa dipertahankan dan dikembangkan lagi. Ya kan apalagi kelas 11 itu bagian teknologi ya, jadi teknologi dari sekolah itu harus lebih dipercanggih lagi. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak banget nih soal anti perundungan, P5, sampai gak kerasa ini dari tadi ya. Jadi kami dari pihak Potsaka mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Inaya dan Brili udah memberikan banyak informasi ini terkait tadi ya anti perundungan sama P5. Nah, harapannya penonton mampu mengambil informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi pada episode kali ini dan nantikan informasi-informasi terkini mengenai pendidikan atau bahkan informasi-informasi hangat di sekitar kita. Stay tune terus di Potsaka, satu jiwa, satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.